Oke, jadi berikutnya ini adalah kita akan belajar mengenai kesamaan polinomial. Jadi dua buah polinomial dikatakan sama itu apabila derajatnya sama dan nilai-nilai koefisien dan konstantanya sama ya. Jadi kesamaan polinomial ini apa? Kesamaan polinomial. Jadi dua buah polinomial dikatakan sama. Jadi misalnya kita punya polinomial px dan polinomial qx gitu ya. Jadi dua polinomialnya dikatakan sama. Jadi px itu akan sama dengan qx itu apabila pertama derajat sama, lalu kemudian semua koefisien yang bersesuaian itu juga sama ya. Oke, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya diketahui bahwa px itu misalnya adalah 3x kuadrat kurang 2x tambah 1. Oke. Lalu sedangkan qx itu misalnya adalah 3x kuadrat plus px plus q gitu ya. Lalu dikatakan bahwa px itu ternyata sama dengan qx gitu ya. Maka tentukan P dan Q. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini sangat mudah sekali. Jadi karena sama, jadi Px itu sama dengan Qx. Maka 3x kuadrat ini tentu harus 3x kuadrat kurang 2x tambah 1 ini tentu harus sama dengan 3x kuadrat ditambah px tambah tambah q. Jadi dengan teori cocok-cocokkan, jadi kita lihat bahwa 3 ini sudah cocok ya. Maksudnya adalah koefisien pertama lihat derajat dulu ya. Oke, tapi sangat jelas bahwa derajat dari P sama dengan derajat Q, yaitu sama-sama berderajat 2 ya. Lalu kita lihat semua koefisien yang bersesuaian harus sama. Jadi koefisien dari x pangkat 2 di Px itu harus sama dengan koefisien dari x pangkat 2 di Qx. Jadi 3 sama dengan 3. Udah cocok ya. Lalu koefisien dari x di sebelah kiri harus sama dengan koefisien dari x di sebelah kanan. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa P itu adalah negatif 2 ya. Dari ini juga kita dapat kesimpulan bahwa Q-nya itu adalah 1. Jadi kita sudah dapat menentukan nilai P dan Q. Oke, kita lanjut dengan mungkin contoh-contoh gitu ya. Oke, jadi kita lihat contoh. Jadi contoh misalnya nomor 1. Ini tentukan nilai A dan B jika 2x ditambah 1 dikalikan dengan x dikurangin 7, hasilnya ternyata sama dengan polinomial dari ax pangkat 2 ditambah bx dikurangin 7 gitu ya. Oke. Nah, coba kita bahas. Jadi, kita coba jabarkan di sebelah kiri ini. Oke, jadi sebelah kiri kalau kita jabarkan, maka akan diperoleh apa nih? 2x ditambah 1 dikalikan dengan x dikurangin 7. Ini kalau dikali-kali gitu ya, maka akan diperoleh 2x kita kalikan dengan x kurang 7
ditambah dengan 1 kita kalikan dengan X kurang 7. Maka ini kalau dikali masuk, dapatnya 2X kuadrat dikurangin 14X ditambah dengan X dikurangin 7. Jadi kalau disederhanakan, diperoleh 2X kuadrat dikurangin 13X dikurangin 7. Ini akan kita cocokkan dengan apa? AX pangkat 2 ditambah BX dikurangin 7, begitu ya. Dan sangat jelas bahwa dengan mencocokkan koefisien, maka kita akan dapat kesimpulan bahwa A sama dengan 2, sedangkan B itu akan sama dengan negatif 13, sedangkan negatif 7 ini memang sama ya dengan negatif 7. Jika bagian konstanta ini tidak sama, maka dikatakan tidak konsisten. Artinya soal keliru, begitu ya. Maksudnya tidak konsisten artinya polinomnya itu tidak mungkin bisa sama, tidak mungkin bisa identik. Oke. Jadi kita telah berhasil mendapatkan nilai A dan B, berarti sesuai dengan pertanyaan, gitu ya. Berarti sudah selesai. Coba kita lihat nomor berikutnya. Oke, jadi nomor berikutnya adalah tentukan nilai dari A, B, dan C jika A dikalikan dengan X kurang 3 dikalikan dengan X kurang 1 ditambah dengan B dikalikan dengan X tambah 1 X kurang 1 ditambah dengan C X plus 1 dikali dengan X kurang 3, ini ternyata sama dengan 6X dikurangin 10, begitu ya. Nah, ini bagaimana? Ini kita bisa saja kita jabar-jabarkan. Tapi sebenarnya tidak perlu seperti itu juga. Jadi kita bisa coba dengan, jawab ya. Coba dengan memasukkan nilai X, gitu ya. Jadi kalau X-nya kita ambil 1, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah A dikalikan dengan 1 kurang 3, 1 kurang 1, lalu kemudian ditambah dengan B. Ini semua X-nya diganti 1 ya. Jadi 1 ditambah 1. 1 kurang 1 ditambah C 1 tambah 1 1 kurang 3. Ini sama dengan 6 kali 1 kurang 10. Maka kita lihat bahwa 1 kurang 1 ini 0 ya. 0 dikalikan hasilnya 0 semua ya. Maka ini juga hasilnya 0. Maka akan diperoleh C dikalikan 2 dikalikan negatif 2. Ini sama dengan 6 dikurangin 10. Maka kalau kita kerjakan, maka diperoleh negatif 4C sama dengan negatif 4. Berarti diperoleh C-nya adalah 1. Nah, sekarang kalau kita mau mencari yang lain, bagaimana cara kita mengambil nilai X, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ambil X-nya 3 bagaimana? Ya, kalau X-nya kita ambil 3, maka kita lihat bahwa 3 dikurang 3 kan hasilnya 0 ya. Maka yang bagian A ini hilang gitu ya. Ini berarti B-nya masih ada. Berarti kita masukkan B 3 tambah 1. 3 kurang 1. Oke. Lalu yang C ini kalau kita masukkan 3, ini kan 3 kurang 3 0 ya. Maka C ini hilang. Maka akan berarti sama dengan 6 kali 3 gitu ya. Kurang 10. Maka ini hasilnya B dikali 4 dikali 2. Ini akan sama dengan 18 dikurangin 10. Maka diperoleh 8B. 8B sama dengan 8. Maka diperoleh B-nya adalah 1. Ya. Untuk menentukan
yang lain ini ya, kita bisa ambil X-nya berapa lagi. Oke. Jadi kita bisa ambil X-nya adalah berapa? X-nya negatif 1 ya. Jadi ambil X-nya negatif 1, maka akan diperoleh A negatif 1 kurang 3, negatif 1 kurang 1. Sedangkan B ini habis karena negatif 1 tambah 1 0 ya, dikalikan 0 semua. Ini juga sama nih, negatif 1 tambah 1 0, dikalikan 0 semua. Maka selesai, maka sebelah kanan ini masukkan X-nya negatif 1. 6 kali negatif 1 dikurang 10. Jadi ini negatif 4. Maka ini adalah negatif 2. Ini berarti negatif 6 kurang 10 gitu ya. Oke. Negatif 4 kali negatif 2 itu 8. Jadi 8A sama dengan negatif 16. Maka A-nya adalah negatif 2. Oke, jadi berarti kita setelah berhasil mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Oke, kita akan lanjut dengan contoh terakhir. Oke. Jadi contoh terakhir, jadi contoh nomor 3 ya. Oke, contoh nomor 3. Ini adalah tentukan nilai P dan Q yang memenuhi apa ini? P dibagi dengan X plus 3 ditambah dengan Q dibagi dengan X kurang 2. Ini ternyata dia sama dengan apa? 2X dibagi sama X tambah 3 dikalikan dengan X kurang 2 gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Oke, jawab ya. Jadi pertama-tama kita akan coba samakan penyebut yang sebelah kiri. Jadi ingat apa menyamakan penyebut. Kalau kita punya A per B ditambah dengan C per D, maka bagian penyebutnya itu dikali, sedangkan bagian pembilang itu kali silang ya. Jadi AD ditambah BC gitu ya. Maka cara yang sama kita terapkan. Maka berarti dengan kata lain apa ini? P per X tambah 3 ditambah dengan Q apa? X kurang 2. Ini penyebutnya kita kali. Oke. Sedangkan atas apa pembilang ini kita kali silang, maka diperoleh P X kurang 2 ditambah Q apa? X plus 3 gitu ya. Ini tentu harus sama dengan apa? 2X dengan apa? X tambah 3 X kurang 2 begini. Kalau kita perhatikan di bagian penyebutnya sudah sama, tinggal menyamakan yang bagian pembilang. Maka dari atas ini kita bisa simpulkan bahwa P X dikurang 2 ditambah Q X ditambah 3 ini seharusnya identik atau sama dengan polinomial 2X begitu ya. Berbekal dari pengalaman yang soal sebelumnya, kita bisa mencari dengan cara misalnya ini dijabarkan, atau bisa pula menggunakan substitusi X. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau kita substitusi X sama dengan negatif 3, maka Q-nya akan hilang. Berarti kalau X-nya negatif 3, berarti apa? P negatif 3 kurang 2, ini tambah 0 ya. Maka ini akan sama dengan 2 kali negatif 3. Maka ini hasilnya adalah negatif 5 P. Ini sama dengan negatif 6. Berarti diperoleh P-nya adalah 6 per 5. Kalau kita substitusi X-nya itu adalah 2, maka menjadi apa nih? 0 ya. Karena 2 dikurang 2 hasilnya 0. Sedangkan ini akan menjadi apa? Q
2 ditambah 3 gitu ya. Ini akan sama dengan 2 kali X-nya berapa? X-nya 2 ya. Oke, ini akan jadi 5Q sama dengan 4. Maka diperoleh Q-nya adalah 4 per 5. Jadi kita sudah berhasil memperoleh nilai P dan nilai Q sesuai dengan permintaan dari soal. Berarti selesai. Sekian dan terima kasih.